Hai guys, kembali lagi nih di channel kita, yaitu channel Trisula Production. Kali ini kita akan mendatangi seorang sejarawan dan sekaligus beliau juga seorang budayawan, yaitu tepatnya di daerah Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Yuk ikutin kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman yang ada di rumah, masih di channel Trisula Production. Nah, saya sudah berada di tempat lokasi, yaitu Padepokan Sinatria Sunda, di mana kita akan membahas sebuah sejarah, yaitu tentang Kabupaten Sumedang, yaitu ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, di samping saya, beliau yang bernama Abah Kostiawan Nata. Nah, beliau adalah seorang sejarawan dan budayawan. Bah, salam. Terima kasih Bah atas waktunya yang telah diberikan. Hadirnya kita di sini yaitu adalah untuk mengulas sejarah-sejarah tempo dulu. Boleh dijelaskan Bah profil Abah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya nama kecil ya, nama kecil karena memang ada 3 nama. Yang pertama, nama saya dari kecil pemberian dari orang tua itu Kostiawan. Nah, beranjak dewasa ditambahin jadi Kostiawan tadi Praja. Sekarang dapat panggilan Abang Kos. Saya asli dari Kabupaten Sumedang, di sebuah perkampungan ya yang berada di tataran daerah Sumedang, yaitu di daerah Kampung Betok, Desa Sukamenak, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Pas kebetulan daerah saya ini kena dampak proyek bendungan terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Bendungan Jati Gede. Jadi masyarakat di situ direlokasikan sesuai dengan program pemerintah, entah itu sumber daya manusianya, entah itu pendidikannya, entah itu seluruh aspek aja. Nah, alhamdulillah dengan wasilahnya pemerintah membuat sebuah bendungan, Abah hijrah ke Banten. Ya, karena memang kebetulan istri Abah ini orang Banten, yaitu orang Tangerang. Dari tahun 2012 Abah hijrah ke sini. Ya, di sini dengan izin Allah juga dengan izin pemerintah Kabupaten Tangerang khususnya, Abah mendirikan Padepokan Sinatria Sunda. Dalam artian Sinatria di sini bahasa kerennya mas senator atau perwakilan. Perwakilan mewakili orang-orang Sunda ataupun yang paham Sunda, karena menurut analisa Abah, Sunda itu bukan suatu daerah tapi sebuah pemahaman yaitu yang bergerak di bidang kemanusiaan juga sosial dan ekonomi, dibarengi dengan pemahaman spiritual yang dibawa oleh leluhur kita, yaitu kalau orang Sunda bilang mah wiwitan. Sunda wiwitan. Mungkin kalau untuk daerah Jawa namanya kejawen kan. Betul. Itu tidak ada perbedaan sedikit pun, cuman mungkin yang membedakan adalah bahasa dan horikul adat aja. Nah, di sini alhamdulillah berjalan hampir 8 tahun Abah mendirikan Padepokan Sinatria Sunda ya, dengan berbagai macam penemuan, karena memang nawaitu Abah mencoba menancapkan bendera di kampung orang dengan nawaitu lillahi ta'ala. Insya Allah dengan kemauan dan itikad yang keras dan kemauan dan tekad juga yang bulat, mudah-mudahan Abah bisa menyelamatkan seni dan budaya khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang. 2015 Padepokan Sinatria Sunda mendapatkan deklarasi dari Pemda, yaitu dengan adanya sertifikat ataupun adanya izin, entah itu dari Kesbangpol, entah itu dari Budpar, entah itu dari
MUI ya, dengan beberapa instansi pemerintah sesuai dengan akta notaris yang Abah punya. Ya di situ sampai menempuh dengan Kemenkumham ya. Alhamdulillah diawali dengan perilaku, karena memang kita tidak lepas daripada adab ya. Penyesuaian adab ini yang sulit, karena memang adab Sunda itu ada beberapa kategori, juga sama di Jawa juga mungkin sama, ada beberapa adat yang walaupun satu suku tapi kadang-kala beda-beda. Ya. Disitulah kita harus bisa menyesuaikan diri. Orang Sunda bilang ya gitu, menyesuaikan diri, mengikuti aturan yang ada, mengikuti aturan pemerintah yang ada. Alhamdulillah sekarang Padepokan Sinatria Sunda anggota yang sudah tercatat itu di angka 400-an kurang lebih. Ya, tapi di sini tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Di sini hanya sebatas moderator, penggerak dari seluruh kegiatan anak cabang dari Sinatria Sunda. 2016 Abah dipinta oleh pemerintah provinsi Banten, yaitu kebangkitan Kesultanan Banten. Tapi jauh sebelum itu Abah ingin mencoba membuka sejarah Sumedang dulu, biar tidak acak-acakan ya kan. Karena Sumedang waktu itu, kejayaan Sumedang Larang itu mencapai ke Madagaskar, Afrika Selatan sampai Pantai Gading, Suriname, Singapura dan sebagainya ya kan. Mungkin di daerah Jawa Barat Sumedang Larang, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yaitu Mojopahit. Betul, kerajaannya istilahnya. Kerajaannya, karena memang pasirnya hampir satu abad yang sama, karena memang mereka juga berjalan dengan koridornya masing-masing, ya tidak ada trouble dengan mereka kan gitu. Alhamdulillah. Nah nama Sumedang kita awali dulu dari sejarah awal ya. Sejarah awalnya itu yaitu sejarah Medang Kamulyan atau Medang Karang Kamulyan. Medangkara itu udah terkenal. Jadi Madangkara. Nah itulah, karena memang ada sebuah riwayat, pasti ada yang diriwayatkan. Ya kan gitu. Antara tahun 330 ya, itu ada sebuah padukuhan di Tatar Jawa Barat, yaitu di Tatar Sumedang sekarang. Itu namanya Padukuhan Cipeut. Namanya nama sebuah kali sebetulnya mah. Nama sebuah kali yaitu Kali Cipeut. Ya. Yang waktu itu didirikan oleh salah satu keturunan daripada Sang Resi, yaitu Sang Resi Uri Tekandayun, atau yang lebih terkenalnya mah Kangjeng Prabu Uri Tekandayun. Kangjeng Prabu Uri Tekandayun itu adalah seorang raja besar, jauh sebelum Pajajaran ada, jauh sebelum Galuh ada, jauh sebelum kerajaan-kerajaan yang lain. Yang waktu itu hanya namanya itu adalah Galah Galunggung. Ya, itu di daerah Gunung Galunggung. Di daerah perbukitan ya. Sampai sekarang pun gunungnya pun masih terkenal, Gunung Galunggung. Kangjeng Prabu Wiri Tekandayun ini adalah, menurut cerita orang tua dan manuskrip yang ada, beliau adalah cikal bakalnya orang Sunda yang mendirikan kerajaan. Walaupun zaman itu sudah ada orang-orang pribumi, tapi mereka belum teratur dalam sebuah tatanan. Hanya individual saja, per kelompok, atau yang disebutkan dengan yang namanya gerombolan atau perkumpulan-perkumpulan saja, yang diantaranya dari mulai kakek, anak, dan cucu saja, dan mereka berpindah-pindah. Yang walau alam bisawab, tahun berapa Kangjeng Prabu Wiri Tekandayun itu mendirikan kerajaan, tapi artefak dan manuskrip juga juriahnya pun ada. Ada, Pak. Nah, singkat cerita, Kangjeng Prabu Wiri Tekandayun ini
punya anak 2 ya. Yang pertama adalah Kangjeng Prabu Sempakwaja. Yang kedua Kangjeng Prabu Jantaka. Ya kan? Pernikahan mereka menghasilkan keturunan. Nah, yang akan saya bahas adalah keturunan Sumedang. Iya, betul. Kangjeng Prabu Jantaka dan Kangjeng Prabu Sempakwaja masing-masing punya anak. Bercerita tentang Kangjeng Prabu Sempakwaja ya dan Kangjeng Prabu Jantaka itu akan jelas menceritakan 2 buah kerajaan besar, yaitu kerajaan Panjalu atau yang lebih terkenal nama kerajaan Galuh dan kerajaan Sumedang. Singkat cerita di Sumedang, dari salah satu keturunan Engyang Prabu Arya Wuritekan Dayun ini datanglah seorang kakek-kakek atau seorang tokoh yang datang ke sebuah perkampungan. Belum ada perkampungan waktu itu, sebuah daerah. Ya, sebuah daerah yang terletak di daerah Dharmaraja. Namanya adalah Kampung Cipeut, Desa Cipaku, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang sekarang. Zaman dulu hanya Padukuhan Cipeut. Nah, siapakah orang ini? Nah, orang ini bernama Aki Balanganterang, Nini Balanganterang. Ya. Aki Balanganterang, Nini Balanganterang ini adalah orang yang pertama datang ke Cipeut. Singkat cerita, ada sebuah kejadian. Aki Balanganterang, Nini Balanganterang menemukan bayi yang dihanyutkan melalui Kali Sipatahunan. Nah, Kali Sipatahunan itu adalah peninggalan daripada Sangkuriang dulu. Sekarang. Nah, di dalam keranjang itu ternyata ada seorang bayi laki-laki berparas cakep, sehat dan bersih. Nah, singkat cerita, Nini Balanganterang dan Aki Balanganterang ini mengasuh anak tersebut sampai dewasa. Usia sampai dengan mungkin diperkirakan 10 tahun atau 12 tahun, anak itu belum punya nama. Bingung Aki Balanganterang, Nini Balanganterang ini mengasih nama apa sama anak ini. Singkat cerita, si anak ini melihat seekor monyet. Dia nanya, "Ki, itu binatang apa namanya?" Kata si Aki, "Itu binatang wanara." Ya, wanara. Atau yang lebih terkenalnya mah monyet. Itu wanara. Mungkin kalau di Jawa mah apa itu petek ya. Petek, kerak ya. Nah, terus ada sebuah burung kecil yang suaranya nyaring sekali. Orang Sunda bilang mah namanya manuk ciung atau burung ciung ya. Yang suka ada riwayat kalau ada yang meninggal itu suka ada tweet. Nah, itu. Nggak tahu kalau di daerah lain itu burung apa namanya. Burungnya mah kecil segede beton kelapa. Ya, segede beton nangka, biji nangka, tapi suaranya kencang banget. Nah, singkat cerita, Aki Balanganterang berpikir untuk memberikan nama itu dengan 2 nama burung itu, yaitu burung ciung ya dengan ketek yang bernama yang dikasih nama wanara. Akhirnya anak ini diberi nama Ciung Wanara. Iya, saya juga pernah dengar Ciung Wanara. Itu Ciung Wanara walau alam bisawab, entah dari mana, entah turunan siapa. Abah nggak berani ngebuka karena memang tidak ada cerita yang menerangkan secara jelas. Nah, singkat cerita, Ciung Wanara ini beranjak dewasa ya kan. Ciung Wanara menjadi seorang pemimpin waktu itu, yaitu di daerah Tatar Galuh ya, di Tatar Galuh, dan menjadi seorang pendekar yang sangat sakti, mandraguna. Bahkan sampai abad berapa tuh? Itu diperkirakan sekitar abad
9. Abad 9. Ya, abad 9. Tahun 960-an. Ya, 960-an atau kurang lebih ya, 960-an. Nanti ending daripada riwayat ini akan Abah perlihatkan bukunya, ya iya. Gitu. Jadi Abah pun berdasarkan buku yang didapatkan dari Keraton Sumedang Larang, yaitu namanya buku Babon Waruga Jagat. Ya. Insya Allah di dalam hal ini Abah akan bersambung menceritakan masalah Sumedang Larang dan Sumedang yang sebelumnya. Jadi jauh sebelum berbicara ke Sumedang Larang, Eyang Prabu Ciungwanara ini mendirikan sebuah kerajaan di daerah Tatargaluh. Ya. Karena memang bicaranya Sumedang, jadi Abah akan fokuskan ke Sumedang. Iya. Singkat cerita, Eyang Prabu Ciungwanara ini beranjak tua. Dia diberi gelar oleh masyarakat dan kaumnya dengan pangkat Resi Agung. Jadi seorang resi. Begitu lengser jadi raja, dia jadi resi. Di Sumedang ada makomnya, yaitu makam Resi Agung Arya Bima Raksa. Itu adalah nama beliau. Begitu diangkat jadi resi. Dinobatkan jadi resi. Sebetulnya nama aslinya adalah Kangjeng Prabu Ciungwanara. Eyang Prabu Arya Bima Raksa punya anak. Itu bernama Aji Putih, ya, atau Prabu Guru Haji Aji Putih. Prabu Guru Haji Aji Putih inilah cikal bakal daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Sumedang. Jadi awal mula itu ya. Awal mulanya, karena zaman dulu belum ada kerajaan. Waktu Kangjeng Prabu Aji Putih barulah berdiri kerajaan. Itu abad tahun 1000. Ya, tahun 1000 Kangjeng Prabu Guru Haji Putih menikah dengan Ibu Ratu Inten Dewata atau Inten Nawangwulan, ya, atau yang lebih terkenalnya mah Nyimas Ronggeng Sejagat katanya. Nyimas Inten Nawangwulan dengan Prabu Guru Haji Putih mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Tembung Agung Mimiti atau napi Tenggong Agung Wiwitan. Yang tata letaknya yaitu di Kampung Muara, Desa Leuwih Hideung, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Tapi kalau berbicara artefak dan peninggalan tidak ada, karena memang dihiangkan. Sengaja dihilangkan atau sengaja dihilangkan? Ya, jadi yang bisa melihat hanya dengan mata batin saja. Tapi secara fisik di situ ada sumur tua, namanya Sumur Muhara. Itu diperkirakan sekitar 1200 atau 1100 tahun umurnya. Itu salah satu peninggalannya. Peninggalan beliau. Nah, orang-orang tertentu yang datang ke sana. Nah, singkat cerita Kerajaan Tembong Agung berjalan, ya kan, subur, makmur, lojinawi dan sebagainya. Nah, Kangjeng Prabu Guru Haji Putih meninggalkan tahta itu di tahun 990-an karena memang nggak lama beliau menjabat sebagai raja. Diberikan kepada anaknya yang bernama Prabu Cinde Kencana Wulung atau yang lebih terkenalnya Eyang Prabu Taji Malela Tungtang Buana Batara Sakti. Gelarnya itu, Pak. Gelarnya. Tapi tetap Kerajaan Tembong Agung berjalan. Selama Kangjeng Prabu Taji Malela mengolah Kerajaan Tembong Agung, tidak berapa lama kemudian Kangjeng Prabu Taji Malela mempunyai 2 orang anak. Ya, mempunyai 2 orang anak, yaitu Kangjeng Prabu Lembu Agung dan Kangjeng Prabu Gajah Agung. Itu Eyang Prabu Taji Malela. Tapi dari saudara-saudaranya Eyang Prabu Taji Malela, Eyang Sokawayana, Eyang Haris Dharma dan sebagainya, itu mereka menyebar dan menghasilkan keturunan-keturunan di daerah luar. Ya, daerah Indramayu, juga di daerah Bandung, ya kan, termasuk salah satu keturunannya itu yaitu Adipati Ukur yang ada di Bandung. Ya, itu keturunan Eyang Prabu Taji Malela. Maaf, Bah, letak geografis Sumedang ini dari Bandung itu ke arah timur, Bah, ya?
Kalau arah dari arah barat, iya, arah barat itu masuk Cileunyi, masuk Cadas Pangeran, ya Cadas Pangeran, perbatasan antara Subang, Indramayu ke sebelah lor, ke sebelah timurnya yaitu Majalengka. Kalau sebelah sononya itu Garut. Ya. Jadi zona lintasan sebetulnya Sumedang mah. Yang mau ke alas selatan itu melalui Nagreg, Gentong dan sebagainya. Kalau melalui utara yaitu Cirebon, ya kan, Majalengka, juga bisa nyampe ke Kuningan. Oh gitu. Jadi kita juga waktu mudik ya beberapa tahun yang lalu sempat lewat juga jalur Sumedang gitu. Betul. Terus kita lewat depan museum Mbah itu ya. Betul, ya. Gitu. Bisa diceritakan Mbah tentang museum yang ada? Jadi seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Tatar Pasundan waktu itu, ya gitu, itu mengerucut ke Sumedang. Ya, mengerucut ke Sumedang dengan adanya mahkota Binokasi. Tapi kenapa mahkota Binokasi ini kok bisa ke Sumedang? Itu pertanyaan kita bahas ya. Karena memang waktu itu kerajaan Tembong Agung dipimpin oleh salah satu raja yang bernama Kangjeng Prabu Gajah Agung. Padahal beliau adalah adiknya Prabu Lembu Agung. Kenapa mesti adiknya? Nah kan gitu yang ngangkat. Dia mungkin Kangjeng Prabu Lembu Agung lebih cenderung kepada keresian. Ya, jadi dia lebih banyak berhalwat ketimbang memimpin kenegaraan. Nah, singkat cerita adiknya inilah yang diangkat jadi Raja Tembong Agung. Ya, masih tetap kerajaan Tembong Agung. Ya, masih tetap kerajaan Tembong Agung sampai beberapa abad kemudian ya muncullah kerajaan Sumedang Larang. Ya, gitu. Nah, dari sinilah Sumedang Larang ada fase Sumedang Larang awal, fase Sumedang Larang akhir. Karena Sumedang Larang ini dipimpin oleh 3 orang. Iya, 3 orang. Iya, 3 orang. Gitu. Jadi fase kerajaan Sumedang Larang awalnya itu dari jauh sebelum Prabu Gesan Ulun, ya itu ada yang Sunan Pancar, yang Sunan Guling, ya kan. Nah, barulah ke ke Prabu Gesan Ulun. Nah, Prabu Gesan Ulun ini adalah cucunya Prabu Siliwangi. Ya, dari pernikahan antara Pangeran Santri berdarah Cirebon Mataram. Nah, dengan Inten Dewata, yaitu anaknya Prabu Siliwangi akhir. Nah, menghasilkanlah Prabu Gesan Ulun. Nah, karena memang Prabu Gesan Ulun ini adalah berdarah Siliwangi asli. Ya kan gitu. Kerajaan Pajajaran burak atau bubar, ya beliau mengutus 5 orang, yaitu Kandagalante atau patih, ya patih dari 5 kerajaan. Yaitu Eyang Jaya Perkasa, Eyang Kondang Hapa, Eyang Nangganan, Eyang Terong Peot, Eyang Sangyang Hawu. Tolong antarkan ini mahkota ke cucu saya. Waktu itu Prabu Gesan Ulun masih 9 tahun. Umurnya masih 9 tahun. Masih sangat. Nah, mahkota dipasangkan hanya sebagai penobatan saja bahwa beliau ada keturunan Pajajaran akhir. Simbolis istilahnya. Simbolis. Nah, udah disimboliskan. Prabu Gesan Ulun malah belajar ngaji ke daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu ya. Itu cikal bakal Sumedang Larang yang terkenal sampai sekarang. Barangkali mungkin garis besarnya itu. Nah, kalau toh umpamanya mau dikupas lebih lebih mendalam, silakan mungkin ada beberapa pertanyaan ya akan Abah jawab, ya kan, gitu, kemana larinya. Karena memang ini mah globalnya saja, ya kan. Bahkan Tangerang pun itu bagian daripada, bukan bagian ya, Tangerang ini adalah pendirinya orang Sumedang. Pendirinya orang Sumedang. Jadi inilah akhir Sumedang Larang. Jadi Sumedang Larang akhir itu adanya di Tangerang. Oh, adanya di Tangerang. Di Tangerang. Mangga, jadi kalau mau nanya dari fase mana dulu kan gitu, silahkan dari penjabaran tadi gitu. Oh iya, terima kasih Mbah atas penjabaran dan penjelasannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Jadi yang pertama akan saya tanyakan yaitu kisah kenapa bisa dinamakan Sumedang Larang itu. Itu yang pertama.
Terus mungkin masih teman-teman yang di rumah juga banyak pertanyaan juga tentang Sumedang Larang itu kabupatennya itu seperti apa, wilayahnya. Kan tadi sudah Abah sebutkan sebuah perdukuhan yang ada di bawah kaki Gunung Galunggung gitu. Itu masyarakat sekitar itu profesinya seperti apa, terus tatanannya seperti itu, Bah. Siap. Mungkin secara geografis di daerah Sumedang itu lebih cenderung ke agraria. Agraria ya. Ke agraria, yaitu ke pertanian. Tapi di Sumedang ada dua pola ya. Pertama pola padi, yaitu pemeliharaan padi atau bercocok tanam padi. Yang kedua tembakau. Penghasil rokok itu, Bah. Penghasil tembakau ya. Karena memang tembakau ini penyuplai untuk kerajaan di luar Sumedang. Mungkin kalau untuk Cirebon terasi ya. Betul, yang terkenalnya. Terkenal ya kan. Kalau untuk Galuh itu Galendo katanya. Ya, Galendo itu adalah perasan minyak kletik. Ya. Blondo kali ya kalau orang Jawa mah ya, yang suka ngegumpal itu kan. Nah, Sumedang adalah tembakau. Ya, kalau tahu sebelah sini. Kalau tahu mah dikala memang orang Cina datang ke situ ya kan. Kalau tahu mah sebelah sini. Tapi ya itu ada penghasil sebelum tahu itu di Sumedang itu, yaitu tembakau. Jadi lebih cenderung ke agraria dan tembakau. Nah, waktu itu pun memang Sumedang karena memang tatanan geografisnya juga sangat subur sekali ya, sampai jadi incaran orang-orang luar untuk orang-orang asing ataupun kerajaan-kerajaan lain. Waktu itu Sumedang ini ditaklukkan, tapi alhamdulillah ya Sumedang tidak pernah ditaklukkan oleh daerah manapun gitu. Nah, itu mungkin dari secara geografisnya ya. Betul. Dari segi pemerintahannya ya tidak lepas daripada daerah-daerah yang lain. Pertama yaitu berbentuk sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Kesininya mungkin keadipatian, kesininya bupati ya, kesininya bupati. Jadi ranahnya masuk ke dalam pemerintahan sekarang gitu kan, karena memang sebuah kerajaan sudah nggak ada gitu aja deh Krisna. Enggak yang lainnya. Baik, untuk pertanyaannya selanjutnya, Bah ya. Di Sumedang Larang dari buku-buku yang saya baca, itu memang pewaris, Bah ya. Betul. Pewaris dari kerajaan Pajajaran, Bah ya. Betul. Jadi awal mula Galuh, Pajajaran, terus Pakuan yang di Bogor, terus baru ke Sumedang gitu, Bah ya. Itu bisa dijelaskan lebih rinci lagi, Bah. Kalau keterkaitan dengan Bogor dan yang lainnya, Sumedang Larang ini berdiri sendiri. Berdiri sendiri tanpa ada kayak semacam bayar upeti ya kan, tidak pernah dibawahi oleh kerajaan manapun. Nah, nama Sumedang itu ke sebelah sininya, yaitu di kerajaan Sumedang Larang. Nah, Sumedang Larang ini diambil dari dua buah kosakata. Yang penting ya. Jadi sunnya adalah insun atau isun, orang Jawa bilang mah ya. Insun di sini adalah kuring atau kita atau saya. Madangan adalah bangkit atau keluar atau melahirkan, ya kan gitu. Jadi artinya Sumedang Larang ini saya keluar atau saya melahirkan. Ya, melahirkan apa kan gitu, atau mengeluarkan apa. Jadi Sumedang ini mengeluarkan fatwa sebetulnya mah ya, mengeluarkan fatwa Sumedang ini yaitu gemah ripah repeh rapi. Nah, itu fatwanya ya kan. Kalau mungkin kalau orang Jawa bilang mah gemah ripah loh jinawi. Nah, kalau Sumedang yaitu gemah ripah repeh rapi. Nah, inilah fatwa Sumedang. Jadi yang dikeluarkan orang bahasa Insun Madangan di sini adalah yaitu gemah ripah repeh rapi. Jadi nggak ada cerita orang Sumedang berantem sesama orang daerahnya atau apa waktu itu ya kan, karena memang dalam satu kekuasaan tidak pernah kekurangan ya kan gitu, tidak pernah ada perbentrokan dan sebagainya gitu, diatur oleh sebuah
tatanan hukum negara yaitu kerajaan. Ya itu awal mula nama Sumedang. Kalau larangnya bahasa Jawa pun larang itu mahal. Jadi saya mengeluarkan statement yang termahal. Oh, yang termahal. Nah, gitu. Jadi larang ya kan, sama orang Sunda Wiwitan pun larang itu adalah mahal. Gitu. Jadi bahasa Sumedang larang itu diambil dari 3 kosakata, yang Sumedangnya itu 2 kosakata, yaitu insun madangan, larangnya itu mahal. Jadi saya melahirkan yang termahal. Itu yaitu pendidikan dan kesuburan. Itu aja. Krista, barangkali ada pertanyaan yang lain. Iya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin pembahasan kali ini yaitu untuk sejarah Kerajaan Sumedang. Untuk selanjutnya mungkin kita akan adakan episode selanjutnya, Bah, ya, akan membahas tentang kerajaan yang ada di Jawa Barat. Terima kasih, Bah, atas waktunya yang telah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah, karena channel kita membahas tentang sejarah dan budaya, bagaimana generasi muda bisa akan tahu sejarah akan leluhurnya. Dan kali ini kita juga ditemani oleh istilahnya sesepuh kita juga dari organisasi FKPPAI. Di samping sebelah kanan ada Ki Dewata, dan di sampingnya lagi ada ayah saya sendiri yang bernama Ki Joker Kertonegoro, dan samping saya yaitu ada Om Hendi ya. Dan mungkin liputan kali ini cukup sampai di sini. Akan kita lanjut untuk selanjutnya lain waktu. Jangan lupa untuk subscribe channel kita yaitu Trisula Production, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.